berarti pertemuan yang kedua ya bagi saya, yang pada pertemuan pertama ada sedikit hancak, yaitu berkaitan dengan sejarah. Mudah-mudahan kali ini kita akan ngobrol sedikit terkait dengan sejarah. Bahkan di judul dikasih sejarah kejayaan Islamnya. Tentunya kalau kita bicara sejarah kejayaan Islam itu perlu 1-2 semester. Tidak akan cukup dengan 1-2 jam. Tapi paling tidak sekilas lah, sekilas. Nah, sebelum ke arah sana kita akan coba dulu bagaimana pentingnya kita mempelajari sejarah. Seberapa penting kita mengetahui dan mempelajari sejarah. Saudara-saudaraku, pertama kita kaji surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ada ayat yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tujukanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu permohonan kita kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Maka dikasih di tafsiran siratal ladzina an'amta alaihim. Kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Jadi ada 2 sirat itu. Ada siratal mustaqim, ada selain siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang diikuti oleh orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, ini pertama. Kedua, ada jalan yang tidak mengikuti, yang tidak diikuti oleh mereka. Diikutinya oleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi ada 2 catatan orang. Ada yang alladzina an'amta alaihim, ada yang ghairil maghdubi alaihim. Dua-duanya menempuh jalan mengukir sejarah. Dan kita harus tahu karena kita akan mengikuti siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ini secara tidak langsung mendorong kita untuk mengkaji sejarah. Seperti apa mereka yang alladzina an'amta alaihim gitu kan? Dan seperti apa orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kajian sejarah. Jadi kadang-kadang kan orang mau ukur gitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina gitu Padahal perspektif ahli sejarah ayat ini adalah ayat mendorong kita mengkaji sejarah. Karena ada tipe orang yang di jalan lurus, ada yang di jalan tidak lurus. Sedikit dulu. Sirat itu jalan lebar lurus. Mun di urang mun aya nama tol lah kitanya. Tol, maka sirat tol gitu. Sigana tidinya gitu. Kirata meureunna sirotol. Jadi sirotol mah di mana-mana ibu lebar lurus. Maka dalam Al-Qur'an selalu ketika dikatakan sirot itu pasti jalan yang lurus. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada sirot, ada sabil juga. Nah, kalau sabil katakan kalau kita ilustrasikan, kalau sirat itu jalan besar, lebar, lurus, kalau sabil jalan-jalan kecil. Itu. Pami ieu jalan ageng pan nu kadinya teh masuk jalan-jalan kecilnya. Nah, itu sabil. Maka kalau sirat satu, siratal mustaqim. Tapi kalau sabil banyak. Ada sabilillah, ada sabilit taugut, ada sabilil mujrimin, aya dina Quran. Sebab sabil mah belum tentu lurus.
ada sabil yang berasnya apa itu berasnya? Bahasa Indonesia berasnya apa, Bu? Berasnya gitu. Jadi bulak belok berasnya ke sana gitu ta. Gitulah pokoknya. Bingung bahasa Sunda pada di berasnya gitu apa. Jadi kalau jalan sirat itu akan ada sabil-sabil nu nyambung, tapi aya sabil nu teu nyambung kana sirat. Kabayang kan? Selama sabil itu masuk ke sirat, bagus. Ibu berangkat dari rumah ke masjid tolabul ilmi, itu sabilillah. Pasti berasnya siratal mustaqim gitu. Kartasnya heukeun da dibahasana beras we geus. Tah. Bapak berangkat dari rumah, di jalan ada yang minta-minta, dikasih tak uang, itu juga sabilillah. Pasti berasnya karena siratal mustaqim. Maka yang perlu kita ikuti sabilillah, 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 sabilillah yang nantinya ketemu di siratal mustaqim. Orang punya uang mau ke siratal mustaqim, gunakan uangnya, infak, sedekah, zakat. Orang yang berilmu mau ke siratal mustaqim, gunakan ilmunya, ajari orang, laksanakan ilmunya, pasti ke siratal mustaqim. Orang bodoh bisa ikuti yang punya ilmu, sadap ilmunya, ikuti jejaknya, ketemu sama di siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim mah lega lebar keur sararea. Tong sieun heurin. Semua bisa asal polanya sabilillah. Ulah nuturkeun sabilit togut, sabilil mujrimin. Eta mah moal beras ka sirat, berasna kana neraka nu kitu mah. Auzubillahi min dzalik. Nah, yang kita mohon itu adalah siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim ini sudah diikuti oleh alladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Lihat di An-Nisa, ada di surat An-Nisa, ada tafsirannya di surat An-Nisa, ada di sana. Minan nabiyyin wassolihin wasyuhada. Nah, yang begitu siratal mustaqim teh para nabi, para solihin, para syuhada. Nah, supaya kita tahu jejak mereka, perlu kita membuka sejarah. Bagaimana jejak Nabi yang soleh, Nabi Nuh sampai 950 tahun berjuang, usia 1050 tahun kan? Leres 1050 Yuswana 1050 60 tahun sebelum diangkat Nabi, 950 berjuang sebagai Nabi, dan 40 tahun hidup setelah hancur umatnya. Jumlah jamleh hitung atuh, jumlah jamleh 1050 tahun. 60 sebelum diangkat jadi Rasul, 950 berjuang sebagai Rasul, 40 tahun hidup setelah hancur umatnya ditenggelamkan oleh Allah. Berarti beliau hidup selama 1050 tahun. Buka ke urang sejarahnya, bagaimana perjuangannya Nabi Nuh. Bagaimana perjuangan beliau ingin mensolehkan umat, ternyata anaknya sendiri tidak soleh. Supaya jadi pelajaran buat kita, budak teh bedegong teuing gitu ta. Tong dicekek. Da di luar kawasan urang bab nu kitu mah, yang penting kita ajari, teladani ya. Ketika tidak mendapatkan hidayah di luar kekuasaan kita, jangankan bangsa kita, Nabi Nuh sendiri ketika beliau sudah di kapal laut, Kan'an masih ngojay di laut, kan Nabi Nuh ngagupai. Anaking hayong ngiring moal salamet, hayong ikut. Kumacet Kan'an, tenang Pak, masih ada pohon kelapa. Moal salamet anaking milu ka ama, tenang Pak, aya keneh gunung pan gitu pokna teh. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Nangis Nabi Nuh, ya Allah, innahu min ahli, kan itu anakku, kan itu keluargaku ya Allah. Bagaimana jawaban Allah?
innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, karena dia bukan amal soleh. Ini pelajaran buat kita. Betapa banyak hari ini orang tuanya soleh tapi tidak diikuti oleh anaknya. Nah, itu berlaku, sejarah terulang terus lobanu kita. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengikuti jejak orang yang soleh. Bagaimana jejak orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada Qarun, ada Fir'aun, ya, ada Namrud. Apal? Henteu deh. Qarun mah apal? Pan peditna mah rada deukeut jeung urang. Ai jelema teu apal sifatna geus kapipilik. Buka kita sejarah. Qarun itu raja. Qarun itu kaya. Qarun itu pinter, Qarun itu ganteng. Jangan salah. Raja iya, punya kerajaan, pinter iya, paham isi kitab Taurat. Karena masih paman Nabi Musa. Qarun itu pinter luar biasa. Qarun ganteng, jangan salah. Umatnya ngasih gelar ke Qarun Munawir. Munawir itu si moncorong, si bercahaya. Wah, muncul bahasa Sunda mama hade gogog, hade tagog, hade sorot, hade sarat. Jadi matang disebutkan bahaya. Jadi Qarun teh masagi, nya raja, nya pinter, nya kasep, nya beunghar. Kumaha beungharna? Kata Ibnu Abbas, kunci gudang Qarun tidak akan terbawa kecuali oleh 4 pemuda yang berat, yang bedas. 4 pemuda yang betul-betul kuat. Bayangkan 40 pemuda. Sakintal we saurang. Berarti 40 kintal. Lain hartana, koncina. Koncina. Itu untuk menggambarkan betapa banyak hartanya yang ada dalam gudang. Tapi bagaimana nasibnya si Qarun? Akhirnya mati dengan hartanya di ruang, tapi kan jadi harta. Loba nu ngala pelajaran neangan harta karun ti Bogor, ngan salah alamat atuh jika Bogor da teu pernah ka Bogor Qarun mah. Moal pangih atuh nya. Harta Qarun ngan urang Sunda yang geunahna lain Qarun, karun gitu. Ngan salah alamat neanganana, neangan di Indonesia nya moal pangih atuh modal beak awak begeng. Harta karun teu kapangih. Ambil pelajaran bagaimana Qarun bisa tenggelam seperti itu, bagaimana Qarun bisa celaka seperti itu. Kenapa? Karena ketika Qarun diberikan peringatan oleh umatnya, Qarun la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun jangan sombong, Allah tidak suka orang sombong. Kumaha jawabnya? Hadza min ilmin indi. Ini mah menang dewek. Kalau mau naik bahasa Sunda bakal dewek da si Qarun nyarita. Ieu mah menang saya. Satu kata yang salah di Qarun, merasa apa yang ia dapat menang sorangan. Sehingga tidak boga rasa rumasa. Lamun jelema geus teu boga rasa rumasa tidak akan bisa bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur berarti kufur. Kalau orang kufur dijamin cilaka dunia akhirat. Buktina Qarun harta tidak bisa menolong, kerajaan tidak bisa menolong. Dia ditenggelamkan dalam tanah dengan hartanya. Nauzubillah min. Ini berbanding terbalik sama Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman namanya? Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman beunghar. Nabi Sulaiman pintar. Nabi Sulaiman jangankan bahasa manusia, bahasa semut bisa, bahasa jin dikuasai, bahasa burung mampu. Ketika satu saat Nabi Sulaiman mau berangkat perang dengan pasukannya, lewat kepada satu lembah. Di sana ada sireum semut. Keur lalangkarakan we kieu sararea berjamaah nang karakna teh. Berjamaah nang karak. Didengerin oleh Nabi Sulaiman, ternyata lagi berdoa minta hujan. Kata Nabi Sulaiman, udah
udah pulang so, biar kami bangsa manusia memohon hujan kepada Allah. Ternyata semut berdoa nang karat. Apaleun Allah di luhur sigana teh. Ya. Di kala lain Nabi Sulaiman berangkat mau perang. Ada komandan Sirom deh. Duka kumaha rupana komandan Siromnya. Rajana begitu. Cek Raja Sirom teh. Hei rahayatku, pulang masuk rumah. Sebentar lagi pasukan Sulaiman akan berewat ke kita. Khawatir mereka tidak sadar menginjak kita. Ayo pulang semua. Kakupingan ku Nabi Sulaiman. Gelenyu wa imut tersenyum. Kata Nabi Sulaiman, fatabassama dhahikam min qawliha wa qal Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu doa syukur Nabi Sulaiman ketika mendengar suara bahasa semut. Siga urang enggak ada sireum teh ungut-ungutan. Sireum ngagarayam urang nunutan. Nabi Sulaiman pintar luar biasa, bukan hanya bahasa manusia, bahasa jin termasuk bahasa binatang. Bedanya dengan Qarun, kalau Qarun berada di ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau Nabi Sulaiman dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Beda kan? Ari Qarun mah ieu menang dewek. Nabi Sulaiman, ini teh titipan dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Beda teh. Jauh. Dan titik perbedaannya dari sana. Ketika Nabi Sulaiman mengakui ini titipan dari Allah, maka tidak akan susah mengeluarkannya. Ada yang minta, mangga da ieu manu Allah, kuring masa kadar katitipan, boga duit 5 juta dan nedama anggar sapiring kaduana, berarti salangkungna lain nu kuring, mangga canak. Nabi Sulaiman persis siga urang. Lain heuheuh. Kudu ikuti. Ai Qarun mah datang nu minta teh ngeunoh we tinggal namprak Qarun nu kitu mah. Osok urang kitu. Mineng. Maka ketika kita sudah membuka sejarahnya, apa kita mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim atau ghairil maghdubi alaihim? Ini baru satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, surat Al-Asr. Wal Asr. Surat Al-Asr apa? Demi masa, zaman, awas, catat. Zaman, masa mengandung peristiwa. Ketika dikatakan waktu, pasti ada peristiwa. Nah, sejarah adalah rangkaian peristiwa dalam ruang waktu, itu sejarah. Jadi tanpa disadari Allah bersumpah dengan waktu, artinya pelajari waktu, pelajari peristiwa yang ada dalam kurun waktu, maka sejarah tidak akan lepas dari periodisasi. Masa ini apa yang terjadi, masa ini apa yang terjadi, masa ini apa yang terjadi. Itu dari surat Al-Asr. Dua tah. Kadang-kadang orang tersadar eta teh ngajarkeun orang belajar sejarah. Ketiga, surat Al-Hasyr 18, ini udah pada hafal ini mah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pelajari sejarahmu untuk masa depanmu. Wal tandur, perhatikan, pelajari nafsun seseorang, maqaddamat, apa yang telah terjadi. Lighad, untuk masa tuh, gitu. Pelajari masa lalu untuk masa depan. Kata Alvin Toffler maki, siapa yang mampu membaca sejarah masa lalu akan mampu mengukir sejarah masa depan.
Jadi lamun urang hayang mengkukur sejarah ka hareup, baca sejarah baheula. Itu bahasa Quran. Wal tandur nafsu maqaddamat ligod. Kamari jeung keur isuk. Kamari teh dagang bala-bala ngan teu payu. Sok pelajari sejarah kamari teh kunaon teu payu teh. Ternyata bala-balana mah badag, engkolna alus, tipungna bersih. Oh, kurang cengek. Setelah dikaji kekurangan dalam cengek, susun rencana besok. Nu tadina cengek 1/2 kilo, 2,5 kilo isuk mah. Itu belajar dari pengalaman. Itu dikiranya bukan Islam, itu Islam, jangan salah. Sampai Rasul mengatakan, la yuldagul mu'min marratain fi hujrin wahid. Orang beriman mah tidak akan pernah dipatuk ular 2 kali dalam satu lubang. Kartos teh. Jelema iman mah moal dipacok ku orai 2 kali dina hiji liang moal. Apaleun aya orai sok deui atuh. Geus di kamar teh payu teh kurang cengek, hayo ditambahan engkol. Ini Islam. Jadi kalau contoh sederhana seperti tadi, kemarin apa yang dilakukan ternyata mendapatkan kegagalan, agar esok tidak gagal lagi, pelajari apa yang salah. Kemarin sudah sukses, agar dipertahankan kesuksesan, apa yang harus kita lakukan? Itu belajar dari sejarah. Yang terutama apa yang telah dilakukan kemarin untuk esok hari di mana tidak ada orang yang bisa menolong hari kiamat yang paling pokok. Al-Hasyr 18. Jadi teh terus wae. Tanya jawab teu langsung gitu engke wae. Ya, siapa gitu malah. Jongjon cicing ibu mah. Ada lagi dalam surat Ar-Rum ayat 42. Qul siru fil ard. Ieu mah langsung praktek. Katakan Muhammad siru. Siru tetina saro ya siru berjalan. Siru lakukan perjalanan. Fil ardi di bumi. Nitah piknik merukan kumaha? Nitah piknik kita. Astagfirullah nutup percaya siru pariknik maraneh di bumi. Tapi piknik lain mayoran wungkul. Panzuru kaifa kana aqibatum min qabl. Pelajari, perhatikan, teliti apa akibat umat-umat yang lalu. Jadi piknikna ulah ka Pangandaran wae, ka itu ka Mesir. Ini tuh aya maon, aya Firaun, pelajari kumaha Firaun tapi kagagal. Ulah kagok piknik ka Pangandaran, atuh da eueuh Firaun lagi di Pangandaran mah. Korud eueuh di Pangandaran. Kita asli Pak itu siru perintah. Amar bil amar dina saro ya siru sok arinit. Lalempang lakukan perjalanan fil ardi di bumi. Tapi panduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Tapi perhatikan, pelajari apa yang terjadi terhadap umat-umat yang lalu seperti tadi teh. Ada peninggalan Korun, ada peninggalan Nabi Musa, ada peninggalan Nabi Nuh dan sebagainya. Pelajari supaya kita mengambil pelajaran. Sok singgartol pariknik ayeuna mah. Kemudian ada juga surat Al-A'raf 176. Pak susil kosos. Dadarkeun berbagai dadaran. Riwayatkeun, kisahkan berbagai kisah. Parentah ya oge. La'allahum yatafakkarun agar mereka mengambil pelajaran. Jadi kisah itu Ibu sebetulnya walaupun bukan kisah dalam Al-Qur'an, itu bisa membuat kita belajar. Ya, membuat kita belajar. Makanya kalau orang tua dulu kan kaputra teh nya badai kulam teh cenah didongengan gitu. Itu membuat anak akan mengambil pelajaran. Dan memang punten, karakter otak kita itu senang kepada sesuatu yang bergerak, yang dinamis. Cobi we karaos ku ibu upami ngupingkeun ceramah anu monoton sareng ceramah anu ngadongeng enakan mana? Enakan ngadongeng pasti. Da urang mah watakna resep dongeng. Kenapa otak kita resep kepada yang bergerak?
Kunaon putra urang ni alim-alim ting maca buku aya nonton TV meni sumanget coba naon jawabanna. TV mah bergerak, berwarna, dinamis. Ari buku jeung hideung, jeung leutik, renyet deui. Kabayang kan? Malesna teh kabayang. Maka ketika mata sudah dimanjakan dengan gerakan warna dalam TV, dipaksakan karena buku teh males. Kadang 5 menit aku juk cepol itu. Makanya masih ada orang yang kuat sampai hari ini tidak boleh nonton TV. Itu antisipasi meureun tidinya sabab budak resep keneh. Usah da TV matarangan diberi HP wungkul heueuh. Beuki enak atuh HP yang bisa neangan sorangannya. Maka itulah resiko, salah satu resiko dari perkembangan teknologi. Maka sekarang mah banyak buku-buku kan yang banyak yang berwarna, kemudian bergambar. Karena itu salah satu daya tarik untuk mata kita. Otak kita lebih enak baca itu dan lebih enak mendengar kisah-kisah seperti itu. Nah itu satu lagi, dua lagi, Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya, eta masih keneh Rabiul Awal ya. Masihnya. Masih Rabiul Awal, masih mulud. Masihnya. Sebutkeun mulud ujug masih. Rabiul Awal panggilan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah. Coba, di Rasul sudah ada uswah hasanah. Kalau kita tidak pelajari sejarah Rasul, bisa nggak mengikuti uswah hasanahnya? Nggak bisa. Jadi ketika kita akan mengikuti uswah hasanah Rasulullah SAW, maka kita perlu mengkaji sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita tahu. Ketika sudah tahu akan kita tertarik. Oh, beginilah pola hidup Rasulullah. Beginilah akhlak Rasulullah. Beginilah penampilan Rasulullah. Beginilah sikap Rasulullah. Bagaimana menghadapi seorang istrinya. Bagaimana terhadap sahabatnya. Bagaimana terhadap rakyatnya. Kita akan tahu. Baru kita mengikuti polanya. Makanya idealnya memuludan teh kadinya arahkeunana teh, dadarkeun riwayat Rasul teh, dongengkeun bagaimana sikap dan sifat Rasulullah SAW yang pada akhirnya anak-anak kita akan tertarik. Bagaimana Anas bin Malik mengatakan, aku membantu Rasulullah 11 tahun, teu pernah terdengar ada bahasa kasar, kata-kata tinggi terhadap istrinya, tidak pernah sampai ada piring melayang, baskom, nolokom teu aya. Estoning lemah lembut panggilan anak ya Humairah kabojona teh wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kabayangnya romantisna Rasul kabojona Siti Aisyah. Ai bapak budak sok naon ka urang mangit. Peda hideung ya Sauda. Wahai yang kehitam-hitaman. Ulah bapana. Dan disinilah ini bagi yang muda-muda nih, disinilah perlu kita membaca konteks, ya, bukan hanya teks. Maaf, bukan hanya teks, tapi harus baca Nah, sejarah itu bicara konteks. Ada perbedaan kata para ahli sejarah. Ada hadis, ada sirah nabawiyah. Kalau hadis tek. Kalau sirah nabawiyah rangkaian konteks. Termasuk asbabul wurud hadis. Itu termasuk sejarah. Bagaimana ketika Rasul mengatakan hadis ini, apa konteksnya, pada saat apa, pada situasi seperti apa, itu sejarah bagiannya. Jadi kalau hadis mah hanya sempalan-sempalan ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tapi kalau sirah nabawiyah menyangkut dengan berbagai konteks, situasi, kondisi di saat hadis itu keluar, termasuk namanya asbabul wurud, itu mesti. Sehingga pemahamannya akan tepat, bukan hanya mengandalkan teksnya. Contoh, boleh dikasih contoh? Bolehnya. Kumadi dia, we cicing. Ongkon nanya, contoh.
Ketika Rasul mengatakan siapa yang menggambar, membentuk, memberikan rupa sesuatu makhluk Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban nanti untuk memberikan ruh kepada gambar itu. Cing kumaha tah? Mun urang nyieun gambar atawa nyieun foto, nyieun patung, engke teh di akhirat teh bakal dipenta pertanggungjawaban kudu mere nyawa ka eta patung teh. Ibu sok selfie, sok kana neraka tah. Selfie. Kalau hanya dipahami secara tekstual, itu artinya haram kita dipoto, haram melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Gitu kan? Kalau dia hanya dipahami secara tekstual. Berarti orang teh teu meunang ngagambar pahlawan, moto pahlawan, komo bangsat mah. Tapi baca konteksnya. Kenapa Rasul sama mengatakan seperti itu? Ternyata ilat atau konteks hadis itu adalah karena waktu itu mereka membuat patung, mereka membuat gambar untuk keperluan sembahan. Untuk disembah jadi Tuhan, untuk dikultuskan. Maka kata para ulama, kalau kita menggambar hanya keperluan seni, tidak bertentangan dengan ajaran agama, boleh-boleh saja. Karena konteks hadis itu bukan dilarang keseluruhan, tapi untuk sarana peribadatan, untuk kemusyrikan. Satu saat kan Rasul pernah sholat, di depannya ada hordeng, reregan, bergambar. Kata Rasulullah, Aisyah, dudut. Apa itu dudut? Buka. Akhirnya oleh Siti Aisyah dibuatkan sarung bantal. Ketika sudah jadi sarung bantal, tidak protes Rasul. Berarti jangan dipasang itu di depan, ngaganggu sholat. Akhirnya pakai bantal, udah nggak ganggu sholat. Oh, berarti bukan gambarnya, tapi gambar itu mengganggu sholat. Itu lebih menguatkan pendapat tadi. Ternyata konteks yang dilarang bukan gambarnya, tapi niat dan prakteknya untuk dijadikan sembahan yang mengakibatkan kemusyrikan. Itu sejarah kontekstual. Contoh lagi? Boleh. Naon dia tuh? Rasulullah makan. Apakah sebelum jadi Rasul makan enggak? Kalau sudah jadi Rasul, berarti Rasul bukan Rasul pun makan. Ai makan Rasul gimana? 3 jari di kieu. Apakah kita harus 3 jari? Pangmikirankeun kudu ngarora tah. Apakah kita dosa tidak nyunah kalau makan dengan sendok? Baca kita konteksnya. Kenapa Rasul makan 3 jari? Ternyata sebelum jadi Rasul 3 jari, sudah jadi Rasul 3 jari. Oh, berarti 3 jari itu bukan karena Rasulnya, tapi karena orang Arab adatnya seperti itu. Nah, heuda korma atuh udah teu dirabuan kitu korma mah. Kahartos. Korma teu dikituan atuh, kitu ge cukup. Bagaimana kalau kita makan dengan sayur kacang? Lain hahaha, sayur kacang. Mun aya kahuruan nya kaburu beak, imah nu kahuruan. Nah, hal-hal seperti ini bagi kita harus paham. Apakah hal seperti itu harus secara tekstual kita makan harus dengan 3 jari, dengan sila tutug tanpa kursi, tanpa meja makan, tanpa sendok berjamaah 4 orang? Nah, ini juga bahan pemikiran. Maka lihat kita konteksnya. Satu lagi kata Rasulullah, idza akala ahadukum fala yamsah yadah hatta yalaqaha au yul'iqaha. Apabila salah seorang kalian makan, maka jangan disusut. Apa disut itu? Jangan dilap dulu sebelum dilamotan atau dilamotkeun. Lain ye hadis. Cing sok rek kumaha? Di mana dahar salah seorang aranjeun pome ulah waka disusutan, yamsah teh disusupan disusutan hatta yalaqaha sehingga dia ngalamotan menjilati atau menjilatkan
ngalamotkeun ka batur janten engke mah upami ka ieu ka rumah makan punten panglamot sunah gitu. Apakah seperti itu? Berarti orang teu nyunah. Maka kalau kita baca konteks kenapa Rasul sampai seperti itu? Susutan, yamsah beda dengan yagsil. Yagsil mah wasuh, yamsah mah usap. Kenapa usap? Konteks orang Arab situasi sulit air. Yang kedua, yang makannya rata-rata makanan pokoknya kurma. Situasi kita hari ini makannya sangu tambah sayur kacang galokeun jeung asin peda sambal tarasi campur jeung selong racek tak ku urang beres tuang lamotan susutan lep kana saku piraku saminggu mah teu nyamuang. Maka kalau kita baca konteks, oh lamotan jangan sampai aya nu ramiping, aya nu mubadir sabab eta balad setan. Ari geus teu ramiping mah hayo wae di heueuh gitu. Sekarang kita lihat praktek kita, apakah bersih keneh di susutan, bersih di wasuh? Gitu. Apakah yang habis makan di wasuh di keran tidak nyunah? Apakah teu nyonto ka Rasul? Maka inilah pemahaman secara kontekstual. Kita harus tahu, abdi mah dibikeun ka masyarakat urusan pemakaian mangga. Erek abdi mah rek nyunah dahar teh ku 3 jari atosna dilamotan disut moal kacai sok. Dengan keyakinan ingin menyunah secara tekstual mangga. Tapi tolong jangan menganggap orang lain tidak nyunah yang memahami secara kontekstual. Kartos. Satu lagi, boleh kan? Tapi rada sensitif ibu yosnya. Dari mau contoh. Rasul mengatakan begini, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Moal bagja hiji kaum nu nyerenkeun urusanana ka awewe. Secara tekstual para ulama memahami tidak boleh wanita jadi pimpinan. Baca konteksnya. Kenapa sampai lahir hadis seperti itu? Nah, pertama, kayak bakal aya runtutan dina sejarahna kapan muncul hadis itu. Hadis itu muncul 23 tahun setelah Rasul wafat. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, kemudian Sayyidina Ali yang kena fitnah, padahal terbunuhnya oleh kaum pemberontak. Sayyidina Ali diangkat oleh kaum pemberontak jadi khalifah. Maka Siti Aisyah ingin menuntut balas atas terbunuhnya Utsman sebagai khalifah. Siti Aisyah memimpin pasukan dengan naik onta, ingin menuntut balas ke kelompok Ali. Maka terjadi di saat disebutnya perang Jamal. Perang Jamal itu perang unta. Ada pihak Siti Aisyah, ada pihak Sayyidina Ali. Yang memimpin perang Jamal adalah Siti Aisyah, perempuan. Yang dihadapi adalah Ali. Maka muncul seorang sahabat namanya Abu Bakroh. Kata Abu Bakroh, aduh asa kaingetan, Rasul pernah mengatakan ketika bangsa Persia menyerahkan kepemimpinan kepada anak gadisnya, beliau mengatakan mengomentari tidak akan sukses kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Tak muncul atau di saat itu. Maka muncul kecurigaan kritikus hadis. Oh, kenapa baru muncul di saat Siti Aisyah menjadi pimpinan? Padahal Abu Bakar berada di pihak Sayyidina Ali, dilawan politiknya. Jadi seolah-olah ada unsur politiknya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena lawannya adalah Siti Aisyah. Itu versi para pengkritik hadis. Kita harus tahu, ada orang ahli tadarusan, ahli ngaji. Jangan menutup kebenaran sekecil apapun yang datang kepada kita. Urusan pemahaman, urusan keyakinan silahkan, tapi ilmu harus sampai semuanya.
Jangan tabu dengan hal yang baru. Yang kedua, ada yang memahami seperti ini, semacam Imam At-Tabari itu membolehkan. Kemudian Imam Abu Hanifah juga membolehkan. Kenapa? Gini. Pada situasi itu, riwayatnya dalam Fathul Bari ada. Putra Raja Persia membunuh ayahnya. Lalu membunuh saudara-saudaranya. Naiklah dia jadi raja. Dia sendiri terbunuh. Yang nyisa hanya satu putrinya. Putra perempuan Raja Persia. Maka gegeden Persia menyerahkan kepemimpinan kepada putrinya itu. Dalam kondisi putrinya itu belum punya kapasitas untuk memimpin. Maka komentar Rasul, tidak akan sukses menyerahkan. Maka sebagian ulama mengatakan itu mah komentar Rasul pada situasi waktu itu. Karena tidak punya kapasitas. Karena yang tersisa hanya putrinya saja. Maka muncul ulama yang membolehkan. Abu Hanifah membolehkan, Imam At-Tabari, Mahmud Shaltut juga. Termasuk ulama kita Ali Yafi almarhum dan sebagainya. Nah ini harus tahu kita. Urusan keyakinan silahkan. Nah inilah salah satu contoh bagaimana memahami secara tekstual dan kontekstual. Hiji deui. Disingkilkeun teu ieu? Ya disingkilkeun teu? Pan kudu disingkilkeun nya. Jangan menutup mata kaki. Tuh, upama urang memahami tekstual ulah ngagapuy, taekeun ka luhur. Tapi kalau kontekstual, kenapa harus ke atas? Karena budaya di sana sombong, tapi ka digapuykeun. Maka muncul pendapat ari teu maksud sombong mana mah jeung dikaluhur-kaluhurkeun keun wae nutup mata kaki oge ulah nutup mata sia we. Kahartos. Tong rame. Kenapa saya begini? Oh, saya memahaminya dengan secara tekstual. Ini secara kontekstual. Bagi kita yang mudah harus paham itu. Nah, bicara kontekstual maka beririsan dengan bicara sirah nabawiyah. Bagaimana konteks yang terjadi di saat muncul hadis ini? Bagaimana asbabun nuzul sehingga turun ayat ini? Itu termasuk rangkaian sejarah. Ini perlunya membaca dan mempelajari sejarah sirah nabawiyah. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah menuntut kita untuk mempelajari sejarah sirah nabawiyah. Bagaimana perilaku, sikap, ucapan Rasulullah sehingga kita bisa mempola kepada beliau gitu. Oke. Itu babak pertama. Kedua, buat apa sih kita mempelajari sejarah? Naon gunana? Kita buka nanti Ibu Bapak surat Hud 120. Surat Hud 120. Keun teu ayeuna ge serat we ayeuna PR we. Di pariosna kari penak. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli kata Allah. Dan masing-masing aku kisahkan alaika kepadamu min anba'ir rusul dari berita-berita tentang para rasul. Apa fungsinya? Satu, manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu. Ini fungsi sejarah. Allah riwayatkan Nabi Nuh misalnya untuk meneguhkan Muhammad. Lihat perjuangan ayahmu Nuh 950 tahun hanya puluhan orang yang mengikuti. Baca sejarah Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Betul? Baca Ismail sampai Lera disembelih oleh ayahnya. Betul? Baca untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Termasuk orang ketika orang baca sejarah, aduh orang mah teu sajere-jereunana acan. Tidak sedikit yang mendekati perjuangan mereka. Nabi Ibrahim sampai dibakar, orang siap dibakar. Enggak kan? Siti Hajar siap dijauhkan dari suami, orang siap tak? Tuh, dah. Siti Sarah sampai siap di madu, orang siap tak? Tuh, ai orang naon siap atuh. Itu henteu ieu moal geura. Allahu Akbar. Salah satu fungsi sejarah untuk meneguhkan hati betapa perjuangan
umat yang dulu jauh lebih berat ketimbang kita. Betul. Minimal kita membaca sejarah para sahabat, para ulama, para ustadz yang dulu. Minimal paling dekat bagaimana ulama-ulama kita merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Paling tidak itu. Bagaimana Jenderal Sudirman kesolehannya. Bagaimana kehebatan R.A. Kartini. Bagaimana kehebatan Hos Cokroaminoto, Hashim Asari. Pelajari ke orang sejarah. Orang mah tinggal enak na ngaji bari aman, bari genah, bari ompreng deui mun aya. Dulu mah boro-boro aya ompreng, lampu ge ngetet, laras itu. Tapi kenapa mereka banyak yang soleh? Saya pernah mendapatkan arahan dalam kegiatan UI Jawa Barat dari Kersana Pak Kiai Miftah Farid. Saudara-saudaraku katanya, kenapa kalau dulu dakwah zaman para ulama, para wali, jangankan sound system ti aya toa acan, betul? Jangankan lampu yang warna-warni cempor gitu aya, tapi kenapa banyak umat yang taat, banyak umat yang soleh. Tapi sekarang subhanallah sound begitu menggelegar, lampu begitu mewah, tapi ketaatan umat sangat kecil. Betul? Kenapa? Ternyata yang mahal adalah keikhlasan. Keikhlasan. Yang mahal keikhlasan. Mungkin lampunya mewah, soundnya menggelegar, tapi lamun teu ini tina hate paling tepi ka dieu wungkul. Betul? Sinyal telepon akan ditangkap oleh antena telepon. Sinyal radio oleh gelombang oleh antena radio, betul kan? Sinyal dari hati akan ditangkap oleh hati. Lamun ti dia wungkul ku ieu ditangkapna teh. Asup ti dieu keluar. Yang mahal adalah keikhlasan. Karena kalau berangkat dari keikhlasan, nu nampina ge bakal ikhlas. Yang mahal itu. Subhanallah. Maka baca sejarah waktu dulu. Kenapa sampai kuat berjuang bertahun-tahun Jenderal Sudirman padahal dalam kondisi sakit. Paru-paru tinggal sebelah yang berfungsi, itu pun berfungsi hanya 30%. Berjuang di hutan terus-terusan, dingin, air dan sebagainya. Tapi kenapa kuat? Karena keikhlasannya. Baca kita sejarah. Bagaimana Jenderal Sudirman selalu sholat berjamaah di awal waktu. Selalu baca Quran tiap saat. Selalu tahajud tiap malam. Selalu berzikir dan terus-terusan. Padahal dalam kondisi seperti itu. Nah itulah yang mahal. Urang mah kerjaan ge hese dikir teh. Ini yang harus kita baca sejarah itu. Yang kedua, fungsi dari sejarah adalah waja'aka fi hadhihi al-haq, kata Allah. Belajar sejarah akan mendatangkan kebenaran, Ibu. Jadi kalau kita bertanya bagaimana sih kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Lut, buka ke urang sejarahnya akan muncul kebenaran. Maka baca sejarah melahirkan al-haq, melahirkan kebenaran, termasuk argumentasi sebagai rasul itu dengan fakta-fakta sejarah. Oh ternyata aya geuning Nabi Nuh teh buktina aya pernah jugrugan gunung siga bentuk apa? Perahu. Oh aya geuning perjuangan Nabi Musa menghadapi Firaun teh ditenggelamkan di Lautan Merah. Aya geuning bukti fisikna jasad. Itu hak untuk membuktikan kebenaran apa yang ada dalam Al-Qur'an. Itu sejarah. Maka kata Allah, waja'aka bihadil haq, sejarah diungkap agar datang kebenaran kepadamu. Dan yang ketiga, wa mauidhah. Jadi pelajaran. Bu. Bagaimana seorang Nabi Yusuf berhasil menjadikan umat waktu itu sukses dalam bidang ekonomi, turutan kurang pelajari, gitu kan? Dengan lewat mimpinya, sok bakal datang musim subur, 7 musim sukses panen, tetapi akan diikuti oleh 7 musim pacaklik, sok awet-awet tanu 7 musim teh. Itu perencanaan di bidang ekonomi. Itu pelajaran ekonomi, jangan salah. Dasar-dasar perencanaan ekonomi itu. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, itu adalah catatan sejarah yang menunjukkan bagaimana perencanaan di bidang ekonomi sukses Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana perencanaan bidang pendidikan ketika perang Badar. Habis perang Badar Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat. Ini banyak tawanan, kata Rasul, gimana ini? Kata Rasulullah, coba usul
Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, dihente-hente geki ini teh saudara kita, masih orang Mekah saudara kita, ya Rasulullah, usulan saya biarlah mereka ditebus oleh saudara-saudaranya, ada pemasukan kepada kita. Kata Umar, ya Rasulullah, maaf, makhluk-makhluk ini yang mengejar-ngejar kita dulu, makhluk yang ini yang akan membunuh kita. Saur abdi mah, bunuh we. Umar udah beda kan? Abu Bakar, ya Rasulullah, hade goreng oge dulur urang keneh ya Rasulullah, saur abdi ning ditebus sugane ke sadar. Cek Umar mah nya moal bae nu cenah paehon. Umar aya saurang di Abdurrahman bin Ibnu Rawai, ya Rasulullah, kieu we tang-tang hiburan urang duruk ke jelema kieu mah. Coba, sama sahabat, sama dekat dengan Rasul, sama keilmuannya, tapi ketika muncul usul sudah 3 macam kan? Jangan heran ketika di antara kita saguru sailmu tapi muncul perbedaan. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru dan murid. Ibu Abu Hanifah, Ibu Ahmad, murid dan guru, tapi ternyata berbeda. Jangan alergi dengan perbedaan selama kedua-duanya berada dalam kebenaran, termasuk Abu Bakar. Bagaimana kata Rasulullah, Abu Bakar, engkau mah bagaikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Gusti, upami eta umat bade disiksa mangga da umat Gusti, atuh bade dihapunten mangga da Gusti mah hampuraan. Nabi Ibrahim maneh mah Abu Bakar. Umar maneh masih ga Nabi Musa. Geus keul ka umat teh lediskeun lah Gusti kagok. Maneh masih ga Nabi Musa. Allahu Akbar. Rasul tidak menyalahkan A, membenarkan B, tapi dianalogikan dengan seorang Rasul. Dua-duanya juga Rasul. Dua-duanya ada dalam kebenaran karena hasil pertimbangan. Ini satu fakta. Maka pada akhirnya Rasulullah memutuskan sebagian ada yang ditebus dengan tebusan harus mengajarkan tulis baca kepada para sahabat. Dan inilah langkah awal persiapan perencanaan di bidang pendidikan. Allahu Akbar. Kalau Rasul tidak prospektif ke masa depan, butuh orang yang pintar nulis baca, padahal beliau adalah ummi, mungkin saja para sahabat tidak akan bisa baca tulis. Tapi dengan kehebatan Rasulullah, udah ditebus sebagian yang bisa mengajar tulis baca, ajari sahabat agar bisa tulis baca. Maka sampai saat ini bisa maju karena tulis baca. Inilah persiapan di bidang pendidikan. Itu hasil kajian sejarah. Yang keempat, wa dzikra lil mukminin, jadi peringatan. Tadi mah jadi pelajaran, ini mah jadi peringatan. Peringatan gimana? Ketika umat dulu membangkang kepada Allah dimusnahkan, maka tidak mustahil kalian saat ini yang kata Allah lebih lemah, umat dulu lebih kuat, lebih hebat, bisa hancur. Apalagi kamu yang badannya kecil, ilmunya lebih rendah, teknologinya belum secanggih dulu, sangat mudah dimusnahkan oleh Allah. Itulah pelajaran nate. Ngan untung nate ibu, untung orang masyukuran kagus jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dijamin orang moal dilediskeun sadayana, dibere banjir di kaler, di kidul salamet, longsor di wetan di kulon ngaduakeun. Moal siga zaman baheula mah nabi nu teu darat atuh dilelepkeun sadayana. Urang mah moal ngan paur kabagian nu dilelepkeun we paur teh. Maka ini pelajaran ketika saudaramu ditelenggelamkan oleh Allah misalnya dengan gempa bumi, jadi pelajaran, keuntungan buat kalian, jadikan pelajaran, bertobatlah, kitu kuduna mah. Ketika saudaramu diberikan banjir tsunami misalnya, kamu selamat, itu artinya Allah memberikan waktu kepadamu untuk bertobat. Nah itu pelajaran. Tah umat Rasulullah moal dugi ka langsung disadayanakeun mah, tapi diberikan peluang-peluang. Itulah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap jadikan pelajaran, kisah pelajaran atau riwayat umat-umat yang dahulu. Maka ini yang dikatakan wa dzikra lil mu'minin. Surat Hud ayat 120, pelajari lagi. Ini barangkali sebagai awal ini ya, tentang masalah pentingnya sejarah. Masih ada waktu. Boleh, masih ada waktu. Kita menginjak aslinya sejarah.
Singkatnya begini Ibu Bapak. Kita ambil salah satu rujukan bahwa sejarah Islam itu dibagi 3 tahap, 3 periode. 1 periode klasik. Itu dari 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Itu namanya dikatakan periode klasik. Nah, masa kejayaan itu ada di sana. Di antara 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Ditandai dengan hancurnya Bani Abbasiyah. Dari 1250 sampai 1800 Masehi disebut masa pertengahan. Di sanalah saat-saat kemunduran. Dari 1800 sampai saat ini namanya masa modern. Nah, di sinilah masa kebangkitan. Nah, urang teh dalam masa kebangkitan di 1800 dugi ka ayeuna teh. Masa kejayaan mah sudah hilang di 1250. Dari mana? Sejak Rasulullah SAW diutus, pertama periode Mekah. Berapa lama di Mekah? 13 tahun. Hijrah ke Madinah, berapa lama di Madinah? 10 tahun. Jumlah jamleh 23 tahun. Nah, pertama sama periode Mekah. Rasulullah hanya bergerak untuk membangun pondasi tauhid. Kenapa? Kekuatan masih lemah. Cek kasarna mah nyalametkeun nyawa ge untung. 13 tahun di Mekah hanya melaksanakan atau membangun pondasi-pondasi akidah tauhid. Ini dibagi 2. Pertama, usia 40 tahun beliau diangkat jadi nabi dengan menerima wahyu di Gua Hiro 17 Ramadan, gitu ya. Di Gua Hiro, kata para ulama ini ciri diangkat jadi nabi. Karena belum ada perintah untuk dakwah, baru Iqra, baca, kaji, teliti. Apa yang harus dibaca? Apa saja. Tidak disebutkan objeknya, penting Iqra, baca. Ma nabi qori kata Rasulullah ketika datang malaikat. Ma, aku tidak bisa baca. Iqra, dekap sampai didekap oleh malaikat Jibril. Setelah itu Iqra 2 kali tidak. Ketiga baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tanda diangkat jadi nabi. Pulang Rasulullah datang ke Siti Khadijah, selimuti, akhirnya diberikan arahan oleh Siti Khadijah. Dari sana 3 tahun patrah, masa patrotul wahyu, tidak turun wahyu 3 tahun Bu. Rasul itu merindukan kapan datang lagi seperti yang datang di Gua Hiro. Bingung harus apa yang dilakukan karena belum ada perintah untuk berdakwah, hanya Iqra, kaji, teliti. Setelah 3 tahun baru datang wahyu kedua. Ketika Rasulullah sudah bertahan 1 bulan katanya, lalu beliau pulang, di jalan terdengar ada suara di langit. Pas dilihat ada yang pernah datang waktu di Gua Hiro, duduk antara langit dan bumi, yaitu malaikat Jibril. Ongkoh Rasul terindu kedatangan lagi, tapi soak mendeg-deg lagi Rasul. Apa itu mendeg-deg? Meyek-yek apa itu? Menggigil. Pulang segera ke rumah. Datang ke Siti Khadijah lagi. Khadijah, simutan. Jamiluni. Tidak banyak ngomong Siti Khadijah, langsung disebut. Tah, ibu kitu. Pami bapak budak datang hari wes saya tong waka digewok aya naon ai sia entong. Biarkan dulu sinaleler, simutan sok. Awas simut kekepan. Dah halal ieu. Diselimutan. Tos kitu tos leler tah. Baru datang wahyu kedua surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Nah, baru sekarang wahai yang diselimut, bangun kamu, fa'andir. Sekarang beri peringatan. Inilah tanda diangkat sebagai rasul di usia 43. 40 diangkat jadi nabi, 43 diangkat jadi rasul dengan turunnya wahyu kedua Al-Muddatsir.
Nah, setelah turun wahyu ini baru melaksanakan. Saudara dulu, keluarga dulu, maka muncullah yang pertama Abu Bakar dari kalangan orang tua, Siti Khadijah dari kalangan perempuan, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, dan Bilal bin Rabah dari kalangan hamba sahaya. Itu 4 orang pertama yang masuk Islam dengan cara sembunyi. Setelah itu turun wahyu, harus terang-terangan, pasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Sekarang tampakkan perjuanganmu, laksanakan apa yang diperintahkan, tapi sementara berpaling dulu dari orang musyrik. Tong dilawanan heula ayeuna. Ajak tapi lamun ngajak gelut tong dilawan heula. Itu mulai terangan. Dikumpulkanlah Bani Hashim, Bani Muthalib. Di mana? Di Bukit Sofa, yang sekarang paragi Sa'i. Naik Rasul ke Bukit Sofa. Wahai Bani Hashim, Bani Muthalib, kira-kira akan percayalah kalian ketika aku katakan di balik gunung itu ada musuh akan menyerang kita? Umar jawabna, kami pasti percaya karena engkau orang jujur, tidak pernah berbohong. Hebatnya Rasul, orang jujur, al-amin, percaya Muhammad dan mana yang terang bohong. Kalau begitu wahai umatku, bertakwalah, takutlah kepada azab Allah, Tuhan seru sekalian Allah. Nah, ketika diajak kana tauhid, Abu Lahab nu ngagajleng pangeulan. Apa Abu Lahab? Abu Lahab masih paman Rasul. Da seueur Abu paman Kangjeng Nabi mah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Gosok mentok atuh teh beda deui di urang enak. Itu pamannya. Abu Lahab nu ngacung, tabban laka ya Muhammad, jawab teh, celaka kamu Muhammad, alihada jama'atana, hanya untuk seperti ini kau kumpulkan kami. Si Abu Lahab tah kabayang jeung popolototna teh. Maka turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, yang akan celaka sungguh 2 tangan si Abu Lahab. Itu merespon sikap Abu Lahab yang menuduh Muhammad celaka karena mengumpulkan mereka hanya untuk mengajak bertauhid. Maka Allah yang menurunkan itu, yang celaka adalah si Abu Lahab. Nauzubillahimin dzalik. Maka Abu Lahab sampai matinya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Celaka. Nah, setelah itu berjalanlah berdakwah. Base camp perkumpulan di rumah Arqam bin Abil Arqam, tercatat as-sabiqunal awalun, 30 sahabat besar yang mengikuti pola hidup Rasulullah SAW. Terjadilah pemboikotan, terjadilah penyiksaan terus. Tapi gitu sifatnya teh dipencet kalau kasih gaper. Semakin kanan keras, semakin nganculna lebih hebat. Sampai puyeng tah. Kaum musyrikin kudu dikumahakeun, diboikot, pernah diboikot sampai 3 tahun. Harirup keneh deui. Maka pada akhirnya Allah ngeresakeun, terjadilah, datanglah dari Madinah, dari Yasrib 12 orang Yasrib. Ketemu di Bukit Aqobah, terjadilah Bai'ah Aqobah 1. Itu di tahun ke-10 dari diangkat jadi Rasul. Belum ada tahun kan? tahun ke-10 diangkat dari Rasul. 12 orang ngobrol dengan Rasul, dialog dengan Rasul, akhirnya masuk Islam. Dan setelah itu pulang ke Yasrib. Madinah sekarang, nah dulunya Yasrib. Nah, ketika pulang ke Yasrib, strategi Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair seorang, Masya Allah, eksekutif muda. Orang yang punya kekayaan banyak, orang tuanya pengaruh besar, pendidikan tinggi, kasepna teu kurang. Pokoknya mah mun urang ayeuna malah eksekutif muda we lah. Hayang awet tinggal nyarita, hayang duit tinggal ngomong, hayang jajan tinggal ini. Tapi ketika ibu mendengar kedatangan Rasul terakhir Muhammad, beliau tertarik, akhirnya masuk Islam. Dikerem ku ramana di eta di kanang onta, kabur. Maka Rasul memilih Mus'ab bin Umair. Mus'ab, engkau mau balik pertama, berangkatlah ke Yasrib. Temani yang 12 tadi untuk berdakwah di Yasrib. Ini cikal bakal di tahun ke-10. Kemudian di tahun ke-11-nya, di tahun ke-12-nya datang lagi dari Yasrib itu berapa? 75 orang. Hasil dakwah yang 12 sama Mus'ab bin Umair.
Kata sejarah karena memang Mus'ab itu orang hebat, orang cerdas, orang karismatik, orator ulung. Setiap beliau bicara masyarakat ngagimbung, setiap dia mengajak pasti diikuti. Maka genyeleng Madinah salami satahun teh. Semua orang tahu siapa Muhammad dan apa itu Islam. Maka di tahun ke-12-nya datanglah 75 orang Yasrib, tokoh-tokoh Yasrib di Aqobah yang kedua. Terjadilah Bay'ah Aqobah kedua, masuk Islam dan meminta, catat, dan meminta Rasul untuk hijrah. Ini cikal bakal kenapa yang dipilih adalah Madinah. Ada permintaan dari orang Yasrib, Muhammad datanglah ke sana, kami siap menerima, yang nanti akan menjadi kaum Ansor. Nah, dari sanalah Rasul memerintahkan, ayo, karena sudah yakin sekarang tempat hijrah kita sudah pasti, yuk, yang sudah mampu, sudah punya bekal, berangkatlah hijrah ke Madinah. Berangkatlah yang sudah mampu. Tapi ada yang lucu, Umar bin Khattab lucu eta mah, batur masuk sulumputan hijrah teh, ieu manangtang di Ka'bah. Hei, urang Quraisy, siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, cegat Umar besokan hijrah ke Madinah. Ditantang ku Umar, bisi pamijir hayang jadi rana, berarti salakina paeh. Bisi anaknya yang jadi yatim, pegat cenah Umar isok. Ditantang atuh baru bae nu halangan ka Umar. Tak perluna orang berani itu seperti itu ayeuna teh. Ulah elehan kabeh. Atuh. Kalau kita punya tanamannya, lamun anu datangna hayam bungkul, aku pager sesege cukup, leres. Tapi lamun datangna begu, cukup ku seseg, moal cukup. Kudu boga talutug. Kadang-kadang buku kudu boga senjata keur ngahadangnya, seperti itu. Umar mah teh anu megah. Berangkatlah nungtut hijrah. Ini yang membuat orang Quraisy makin panik. Pertimbangan mereka, kalau mereka sudah keluar dari Mekah semakin sulit mengendalikannya. Di Mekah wae hese kok malah geus keluar di Mekah cenah ka Madinah. Akhirnya mereka berumpuk bagaimana caranya memeruhkan Muhammad. Maka diputuslah kita akan bermusyawarah di Darun Nadwa untuk memutuskan sikap kita harus digamanakan itu Muhammad. Ngariung eta di Darun Nadwa mun di orang gedung parlemen. Deng rapat. Cung ceuk nu saurang. Saya usul bikin brosur yang banyak, sebarkan baligo yang besar, pamflet sebar di mana-mana, katakan Muhammad si tukang bohong. Abu Jahal nu ngacung pangheulana teh tidak setuju cik Abu Jahal. Kenapa? Ari maneh lieur. Muhammad teh apal sadaya jalma jujur, tara ngabohong, bager, al-amin. Ye, lamun ku urang dituduh tukang bohong kalah ka urang nu disengserikeun, teu setuju. Si Abu Jahal nu protes. Berarti sabenerna Abu Jahal Abu Lahab mengakui Muhammad teh orang bener, orang hebat, orang soleh. Nah tuh ngewa tanu dibawa na ngaruksak ieu. Paham maksudnya? Yang dibawa Muhammad akan merusak pengaruh kita, kehidupan kita. Di saat dulu ada kasta-kasta kita paling tinggi, sekarang kudu sama semua. Takwa yang membedakan. Ini yang bahaya. Dan Muhammad mah alo urang atuh. Itulah unsur dibahasakan ala urang bager Muhammad tapi rek tukang ngondo mah soleh tara ngabohong ngan bohong anu dibawa ngaruksak wibawa urang we tah. Itu masih ada kan banyak orang seperti itu sekarang juga. Teh dulur kasih eta teh nu kitu. Rada dulur. Abu Jahal protes, jangan dituduh bohong, kita yang disengserikan. Oke, kitu mahal cenah geus atuh entong. Ngacung deui saurang, sekarang gini aja, tidak ada jalan lain, bunuh Muhammad. Anu usul bunuh Muhammad gitu. Cung deui saurang bingung euy cenah ngabunuhna Muhammad teh. Ku urang dibunuh, dulurna loba, protes ka urang, nuntut ka urang, riweuh deui cenah barabe lieur gitu. Heueuh cenah kitu mah nya atuh. Cung deui we saurang nu ngacung. Kieu atuh cenah kumpulkeun jeger-jeger tiap kabilah. Pangjegerna ieu. Beres senjata hewang-sewangan. Tunjuk panitia pembunuh Muhammad tina jeger-jeger kabeh. Bunuhna ku sararea. Keluarga Muhammad bingung mal bisa nungtut da sadu ngabunuhna. Cenah euy bener kitu tah. Ketok ke Palu putus kol. Muhammad dibunuh oleh jeger-jeger malam Rabu
tanggal 12 Rabiul Awal. Putus deh. Bubar. Ini rahasia negara. Bubar, Bu. Pulanglah ke rumah. Istri nanya, "Pati mana puting-puting teuing balik teh?" Rapat. Rapat naon puting-puting? Rahasia. Rahasia apa memang kumaha? Rahasia. Kos saha wae teh mama geus puluhan tahun hirup jeung dieu tapi ragur moal bejan. Tapi mama jangan beja-bejanya. Moal atuh. Muhammad mau dibunuh. 6 September. Oh, asli. Sip. Hiji tak bocor. No 2. Pati mana? Naon sut cet rahasia. Naon? Atau beja-beja moal. 2 tah. Pasutri wungkul. Golongan nu takut istri. Nu 2 teh ka pasar. Tante. Naon? Gosip. Naon tong beja-bejain penting udah biara. Naon? Atuh guyur kabeh apa? Tak ieu ibunya lebih harus tibatan goong paripaos bejamu. Akhirnya semua pada hafal Muhammad akan dibunuh. Orang terbagi 3, yang nangis hawatos teuing Muhammad jalmi sorek dibunuh. Aya oge puas ya tah gara-gara si Muhammad urang jadi riweuh gitu. Aya oge cuek aja kumaha dinya. 3 kelompok selama hidup di dunia, pro, kontra, kumaha sia. Betul. Yang pro ngalus-ngalus bebeakan, yang kontra ngagogoreng bebeakan, yang kumaha sia terserah lu. Selama kepentingan gue aman, gue aman. Kalau mengganggu kepentingan gue paling depan. Ada yang gitu aya? Oh iya. Tiba heula teu kajaga ge aya aja moal boleh titilu kitu. Sampai pada akhirnya rumah Rasulullah sudah dikepung oleh jeger-jeger tadi. Kabayang berenya nu mau parang, mau bedog, mau pokoknya beureum nu bolotot Nauzubillah min dzalik. Rasul di dalam rumah cuman berdua, Rasul sama Sayyidina Ali. Lamun pangkat urangnya geus diliung ku jeger nu haus darah satu kata harus dibunuh. Geus moal bisa menge paling kieu we. Allahu Akbar. Ini satu bukti Rasul orang hebat, orang kuat. Rasul masih melakukan strategi. Turun Jibril, Muhammad, saat ini Allah telah menyuruhmu untuk hijrah pada sini. Baru Rasulullah mengatakan, saat ini aku akan hijrah. Panggil Ali, lihat jeger-jeger sudah mengerumuni kita, akan membunuhku. Sasaran adalah aku. Kamu siap untuk tidur di tempat tidurku? Siap ya Rasulullah. Artinya Ali tidur di tempat tidur Rasulullah keluar dianggapnya masih ada. Karena perjanjian dalam rapat, jangan dibunuh dalam rumah, tunggu Muhammad keluar. Karena janari Muhammad keluar ke Ka'bah. Maka gitu nu garapleh, nu remi, nu ngabakoe gitu ngadaguan. Tingali ka jero aya keneh cenah euy ngaringkuk sing horeng Ali. Rasul keluar dengan tenang, subhanallah. Kata riwayat dengan membaca surat Yasin. Eta nu keur ngariung sugan ngareret hare-hare we. Yang tadi menunggu ingin membunuh Muhammad, ketika Muhammad keluar hare-hare dibutakan penglihatannya oleh Allah. Allahu Akbar. Atuh rek kumaha skenario ada di Allah, perjuangan Allah yang nyuruh betul. Hati manusia milik Allah, mata manusia milik Allah. Ketika satu saat Allah yang turun tangan, mata nu bolotot tidak berfungsi sama sekali. Rasul dengan tenang keluar. Yang dituju pertama adalah Abu Bakar. Di sanalah menyusun strategi. Abu Bakar, aku sudah disuruh untuk hijrah malam ini juga. Engkau harus menemaniku. Siap ya Rasulullah. Abu Bakar, kita perlu kendaraan. Siap ya Rasulullah. Abdullah disuruh menyiapkan unta kendaraan Rasul dan Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana pembekalan? Tenang ya Rasulullah. Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, Asma. Jadi Abu Bakar memulai dari dirinya, putra-putrinya, sampai harta bendanya mendukung peristiwa hijrah. Teman sudah ada, bekal sudah ada, kendaraan sudah ada. Abu Bakar perjalanan ke Madinah itu jauh, kita tidak tahu jalan arah kemana. Coba cari orang yang tahu. Ditunjuk siapa? Abdullah bin Uraikid, seorang Yahudi, tekan kontrak MOU tidak akan khianat sebagai guide petunjuk jalan. Ini jadi dalil boleh kerjasama dengan non muslim selama tidak akan mengkhianati kita. Setelah itu diputuskan bagaimana perjalanan kita.
Abu Bakar, jangan langsung ke Madinah, pasti akan kita dikejar. Kita cari tempat yang bisa bersembunyi sementara. Ditunjuklah gua Sur. Apal gua Sur? Geuning urang ka di luhur gua teh. Sana siga ada gopakar di luhur. Gunung Batu anu jarang disaba ku jelema. Ditunjuklah gua Sur. Maka malam itu juga berangkatlah ke gua Sur. 3 hari 3 malam di gua Sur. Hampir ketemu tah kuno neangan teh. Hampir. Di sanalah diuji. Abu Bakar sampai bergetar, menggigil, ya Rasulullah, kalau mereka menundukkan kepala pasti akan melihat kita hancur Islam. Bagaimana nasib anak cucu kita kalau kita ketemu di sini? Maka di sanalah berperan Rasulullah. Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Inilah simbol tawakal. Oke? Simbol tawakal. Kapan Rasul tawakal? Setelah berikhtiar, strategi sudah disusun, rencana sudah matang, teman sudah ada, kendaraan ada, betul, bekal ada, segala macam ada. Tidak ada jalan lain kecuali Allah. Maka di sanalah baru innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itulah tawakal. Jadi tawakal teh lain memeh init, geus init. Tardas. Init di rumah datang gebret hujan, tawakal ke Allah. Lain hujan rek tawakal bari menjedog di imah. Bukan tawakal, itu mengedul. Apa itu mengedul? Inilah subhanallah. Maka sejarah mencatat perpaduan antara ikhtiar dan tawakal ada dalam kisah Rasulullah hijrah ke Madinah. 10 hari Rasul berangkat ke Madinah. Karena waktu dipersingkat 10 hari ke Madinah, di Madinah 10 tahun, tapi subhanallah perjuangan Rasul kelihatan mulai di Madinah. Kenapa Ibu? 1, Madinah merindukan kedatangan Rasul. 2, terjadilah piagam Madinah ini. Piagam Madinah merekrut semua kekuatan, tapi ada satu kalimat. Jika ada persengketaan, ada masalah, maka yang memutuskan adalah Muhammad Rasulullah. Inilah kekuatan politik dipegang oleh ini yang menjadikan majunya Islam di Madinah. 13 tahun di Mekah tidak kelihatan apa-apa, tapi 10 tahun di Madinah kelihatan berkembang pesatnya. Kenapa? Politik dipegang oleh. Maka perlu kekuasaan. Ini pelajaran yang luar biasa. 10 tahun bisa leluasa berdakwah. Kenapa? Keamanan terjamin. Ekonomi maju, keamanan terjamin. Di Mekah subhanallah tong boro-boro ekonomi, tong boro-boro itu ieu naon ngajaga kahirupan. Ini pelajaran. Ini baru periode Mekah, Madinah. Beres Madinah, Rasulullah wafat, digantikan Khulafaur Rasyidin. Dari 632 sampai 661 Masehi. Dari 661 diganti oleh Bani Umayyah, ganti Bani Abbasiyah. Nah, 1250 hancur Bani Abbasiyah, maka hancurlah kejayaan Islam. Kenapa sampai itu? Ini yang mendorong majunya Islam. Pertama, keistiqomahan menjalankan ajaran Islam. Itu satu. Kenapa Islam sampai hancur? Karena umat waktu itu sudah tidak konsisten menjalankan ajaran Islam. Maka masa kebangkitan ini kalau mau bangkit kembali, maka para mujahid, para mujadid menggelorakan, yuk back to Quran dan hadis. Kembali kepada ajaran Islam. Karena dulu bisa maju, bisa jaya karena berpegang teguh kepada Islam, ajaran Islam yang benar. Maka hari ini pun di masa kebangkitan ke sana arah. Lah, barangkali itu aja. Itu mah hanya gambaran sekilas saja. Detailnya mah tentu harus baca. Itu mah hanya gambaran saja. Mudah-mudahan paling tidak jadi pengetahuan, jadi ilmu, jadi motivasi, jadi ibrah, sekaligus jadi peneguh hati kita betapa hebatnya orang-orang dulu yang berjuang sehingga kita bisa menikmati hidayah pada hari
ini dan kita mengambil pelajaran, mengikuti jejak langkah mereka yang baik, menjauhi jejak langkah mereka yang jelek. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu aja pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Oh iya, boleh. Langsung aja. Boleh.